Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang teofani atau Allah menampakkan diri. Umat Kristen mengklaim bahwa di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 25 dan di Kejadian pasal 22 Allah telah menampakkan diri kepada Abraham sebagai malaikat. Dan di Hakim-Hakim pasal 13 Allah telah menampakkan diri sebagai manusia. Dan di Keluaran pasal 3 Allah telah menampakkan diri seperti semak terbakar api. Pendapat ini yang menjadikan landasan mereka bahwa Allah bisa menjadi manusia atau Allah bisa menjelma menjadi manusia. Padahal ini keliru. Yang menampakkan diri kepada Abraham dan yang menampakkan diri kepada Musa atau yang menampakkan diri kepada Yakub itu sebenarnya bukan Allah, tapi malaikat Allah atau malaikat Tuhan. Nanti kita akan jawab semua klaim mereka akan dibantah dengan Hakim-Hakim di pasal 13. Sekarang kita lihat pasal Kejadian 18 ayat 1 yang artinya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, ini yang 3 orang di sini oleh umat Kristiani diperkirakan adalah 3 pribadi Tuhan, atau disebut dengan 3 di dalam 1. Padahal yang menampakkan diri di situ adalah malaikat Tuhan. Nanti akan kita jawab di Hakim-Hakim pasal 13 bahwa yang menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa dan kepada Yakub itu adalah malaikat Tuhan yang bernama malaikat Gabriel atau malaikat Jibril. Nah, ini yang menampakkan diri kepada Yakub sudah saya bahas di video sebelumnya dengan judul Inilah Nama Orang yang Bergumul dengan Yakub. Silakan Anda lihat lagi di video sebelumnya tentang inilah nama orang yang bergumul dengan Yakub. Di situ sudah saya jelaskan kronologi asal mula dari nama dan arti nama Gabriel dan Yakub. Sudah jelas di situ dijelaskan bahwa yang menemui Yakub adalah malaikat Gabriel. Dan ini akan kita perjelas dengan Hakim-Hakim pasal 13. Kita buka dulu di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 yang artinya, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah. Nah, kita garis bawahi di kata dua kata ini di abdi Allah. Saya ulangi ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah
sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Jadi yang dipanggil abdi Allah yang akan diutus oleh Tuhan adalah malaikat Allah. Nah ini abdi Allah oleh terjemahan baru dan AYT serta Selaber 2011 diterjemahkan sebagai abdi Tuhan atau abdi Allah. Sedangkan di terjemahan lama diterjemahkan sebagai utusan Allah. Dan di BIS diterjemahkan sebagai hambamu. Sedangkan di MILT diterjemahkan dengan manusia Allah. Nah, yang dimaksud dengan abdi Allah di sini adalah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel dengan leksikon Ibrani 1403 atau 1403 berasal dari kata geber yang artinya manusia dan kata El artinya adalah Allah. Jadi yang dimaksud dengan Gabriel artinya adalah manusia Allah. Nanti ya tadi diterjemahkan oleh MILT adalah manusia Allah. Dan ini arti Gabriel adalah manusia Allah. Atau disebut juga hamba Allah. Atau disebut juga budak Allah. Atau disebut juga pejuang Allah. Atau warrior of God. Atau man of God. Gabriel dengan leksikon Ibrani 1403 berasal dari kata geber dengan leksikon 1397 yang artinya adalah manusia. Sedangkan El dengan leksikon Ibrani 1403 artinya adalah Allah. Jadi arti Gabriel berasal dari dua kata Ibrani geber dan El yang artinya adalah manusia Allah dan diterjemahkan menjadi abdi Allah atau hamba Allah atau manusia Allah atau pejuang Allah. Nah ini di leksikon Ibrani 1403 Gabriel ini artinya adalah penghulu malaikat. Di mana di Lukas pasal 19 ayat 26 Jibril menemui Zakaria dan mengabarkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31 diperintahkan oleh Allah untuk Jibril ini diperintahkan oleh Allah untuk menemui Maria dan untuk mengabarkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Maksudnya tadi di Lukas pasal 1 ayat 19 sampai ayat 26 Jibril menemui Zakaria untuk menyampaikan kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan di Hakim-Hakim pasal 13 ini Gabriel ini mendatangi Manoah, seorang keturunan Israel, anak dari Dan, yang istrinya mandul. Ini Gabriel ini memberikan informasi tentang akan melahirkannya istrinya, memiliki anak dan melahirkan seorang anak. Nah ini di sini dimaksud dengan manusia Allah atau abdi Allah adalah malaikat Gabriel. Nah di Quran surat Maryam ayat 17 Jibril juga menemui Maryam dan menyampaikan kabar tentang kelahiran Isa Al-Masih. Di Quran surat Ad-Dariyat ayat 24 sampai 28 ini malaikat-malaikat menemui Nabi Ibrahim. Nanti akan kita bahas yang di kitab di Kejadian pasal 18 itu disebutkan oleh orang Kristiani bahwa 3 orang malaikat itu adalah 3 pribadi Tuhan, padahal bukan. Di Kejadian pasal 18 itu 3 malaikat
diolahkan daging anak lembu atau anak sapi, dan mereka ketiga malaikat itu memakannya. Padahal ini di Hakim-Hakim pasal 13 ini dibantah bahwa malaikat tidak memakan makanan manusia, dibantah nanti. Dan sesuai dengan Quran surat Al-Jariyat ayat 24 sampai 28, malaikat-malaikat yang menemui Nabi Ibrahim juga itu tidak memakan makanan. Nanti akan kita lihat di Hakim-Hakim pasal 13. Ini akan dibantah semua. Jadi di Kejadian pasal 18 bahwa yang menemui Abraham itu sebenarnya bukan Tuhan, tetapi malaikat-malaikat. Yaitu salah satunya adalah malaikat Jibril, malaikat Gabriel. Dan di Quran surat Hud ayat 77, malaikat-malaikat menemui Nabi Lut. Nah, nanti kita akan bantah di Hakim-Hakim pasal 13. Nanti ada semuanya di situ bantahannya. Dan nanti kita buka satu-satu. Kita lihat dulu di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6, yang artinya, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, ini di pasal Kejadian, pasal Keluaran 3. Ini diperkirakan oleh umat Kristiani juga bahwa Musa melihat Allah, padahal dibantah sendiri oleh Ulangan pasal 4 ayat 15 sampai Ulangan pasal 19, yang artinya, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Nah, ini di Ulangan pasal 4. Ini adalah larangan untuk Ulangan pasal 4 memberitahukan bahwa ketika Musa
diberi wahyu di Horeb, itu Musa tidak melihat suatu rupa apapun. Tidak melihat. Meskipun Tuhan atau Elohim berfirman langsung kepada Musa. Tetapi ini disebutkan di sini bahwa ada hijab atau tabir, yaitu ada tabir berupa semak berduri yang menyala tetapi tidak terbakar. Ini nanti di Al-Quran akan dibantah bahwa manusia tidak bisa berbicara sambil melihat Tuhan karena akan dihalangi dengan tabir atau hijab, sehingga manusia tidak bisa melihat Tuhan. Meskipun Tuhan bisa berbicara kepada Musa secara langsung, berfirman kepada Musa secara langsung, tetapi tidak bisa melihat rupanya, tidak bisa melihat suatu rupa. Dan di Ulangan pasal 4 disebutkan juga bahwa larangan agar tidak membuat patung yang menyerupai berhala apapun. Nah, ini berhala ini yang berbentuk laki-laki atau perempuan, ini justru dibuat oleh umat Kristiani berbentuk Bapa dan berbentuk Yesus sebagai laki-laki dan berbentuk perempuan dengan patung Bunda Maria, serta berbentuk binatang yang di bumi seperti ayam jago, dan berbentuk burung bersayap seperti Roh Kudus yang diibaratkan seperti merpati, dan patung-patung anak kecil. Ini justru yang melanggar atau yang membuat adalah orang Kristiani. Nah, di sini disebutkan bahwa ada larangan bagi orang Yahudi maupun orang Kristiani dan umat Islam sebenarnya. Di Keluaran pasal 20 ayat 7 ini disebutkan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ini adalah jangan menyamakan Tuhan dengan berhala yang seperti yang terbang di langit, atau seperti laki-laki dan perempuan di bumi, atau seperti binatang yang di bumi, atau seperti ikan di laut atau yang di dalam tanah. Dan sedangkan umat Kristen justru ini melanggar, dan umat Yahudi juga di kitabnya juga melanggar. Mereka sembarangan menyebut nama Allah dengan menyamakan Allah seperti gunung batu, dan menyebut Allah adalah api yang menghanguskan. Mereka juga menyebut Allah adalah roh, dan mereka menyebut Allah adalah Bapa. Ada juga yang menyebut Allah adalah Yesus, dan mereka menyebut Allah adalah Roh Kudus. Ada lagi, mereka menyebut Allah adalah tiang awan atau tiang api. Dan terakhir yang paling parah, menyebut nama Allah dengan sembarangan adalah menyebut Allah bisa menjelma menjadi manusia, atau menyebut Allah bisa menampakkan diri kepada manusia dan berbicara langsung berhadapan muka, menampakkan diri. Padahal tadi juga disebutkan di Ulangan pasal 4 ayat 15 bahwa hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb, yaitu dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai tadi yang sudah kita jelaskan. Justru mereka sendiri itu yang melanggar dan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Yang di Keluaran pasal 20 ayat 7 itu justru dilarang. Tidak boleh menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Yang dimaksud dengan sembarangan di sini adalah menyamakan Allah dengan
gunung batu dengan api yang menghanguskan. Allah disebut dengan Allah adalah Bapa, Allah adalah Yesus. Itu justru adalah menghujat Allah. Nah, kita akan buka di Hakim-Hakim pasal 13, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Ini saya akan ringkas karena ini terlalu banyak ini. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 14. Ini adalah tentang pemberitaan kehamilan kepada Manoah dan istrinya yang mandul. Nah, ini yang memberitakan kehamilan adalah malaikat Jibril. Tadi sudah disebutkan di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 bahwa yang dimaksud dengan hamba Allah di situ adalah manusia Allah. Sesuai dengan nama Gabriel adalah yang berasal dari Geber dan El, yaitu manusia Allah atau hamba Allah. Ini justru di sini adalah yang menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya yang mandul dan mengabarkan tentang pemberitaan kehamilannya adalah malaikat Gabriel. Dan seperti yang terjadi kepada Zakaria dan Maria, bahwa yang menyampaikan kabar tentang kehamilan adalah malaikat Gabriel. Sedangkan di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 15 sampai 17, Manoah menawarkan kepada malaikat Tuhan itu atau kepada Jibril untuk mengolah anak kambing agar dimakan oleh malaikat itu. Tapi katanya malaikat Tuhan itu tidak makan, tidak akan dimakan. Nah, sedangkan di Kejadian pasal 18 itu disebutkan tadi bahwa 3 orang malaikat itu memakan olahan yang disediain oleh Abraham. Itu di di Kejadian pasal 18 itu sebenarnya salah, itu tidak dimakan. Karena nanti juga Al-Quran akan membantah juga sesuai dengan Hakim-Hakim pasal 13. Akan membantah bahwa malaikat tidak memakan makanan manusia. Nah, di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 17 sampai 18, Manoah bertanya kepada malaikat Tuhan itu tentang namanya. Nah, ini Manoah ini bertanya kepada Gabriel tentang namanya, tetapi Gabriel tidak memberitahukan namanya. Sama seperti ketika Yakub bertanya kepada orang yang bergumul dengannya tentang namanya, tetapi tidak memberitahukannya. Itu karena ini yang mendatangi Manoah di Hakim-Hakim pasal 13 dan yang mendatangi Yakub itu adalah malaikat Gabriel. Dan di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 22, Manoah mengaku melihat Allah. Nah, ini padahal tadi mereka tahu bahwa yang dilihat itu bukan Allah tetapi malaikat Tuhan, malaikat Allah. Tetapi di sini mengaku melihat Allah. Sama seperti Yakub juga yang mengaku melihat Allah, padahal yang dimaksud dengan melihat Allah oleh mereka adalah melihat malaikat Tuhan. Karena Allah tidak mungkin bisa dilihat oleh mata di dunia ini, tidak mungkin. Tadi juga sudah kita jelaskan bahwa tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepada Musa di Horeb. Karena kalau Musa melihat Tuhan, katanya Musa akan mati karena tidak bisa melihat Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan hanya bisa dilihat setelah kita mati, nanti setelah hari kiamat. Nah, sekarang kita akan lihat di sanggahan atau koreksi Al-Quran bahwa yang datang kepada Nabi Ibrahim, malaikat tersebut tidak memakan makanan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim sesuai dengan Hakim-Hakim pasal 13. Jadi Kejadian pasal 18 dikoreksi oleh ayat Al-Quran
bahwa malaikat tersebut tidak memakan makanan manusia. Ini kita buka dulu di Quran surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Rabb berfirman, kamu sekali-kali tak sanggup untuk melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Robnya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang pertama-tama beriman. Jadi ketika Allah berfirman langsung kepada Musa, itu Musa tidak bisa melihat rupa Allah. Nah, ini kita baca di Quran surat Al-An'am ayat 103 yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata manusia di dunia ini. Quran surat Al-An'am ayat 103 artinya, Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dan di Quran surat Asy-Syura ayat 51 disebutkan bahwa Allah tidak akan berfirman atau berkata-kata dengan manusia tanpa melalui perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat. Quran surat Asy-Syura ayat 51 artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi klaim umat Kristen bahwa Allah telah menampakkan diri kepada Abraham, Yakub, Musa, itu klaim yang mengada-ada, karena yang menampakkan diri kepada Abraham, Yakub, dan Musa itu adalah malaikat Tuhan, yaitu malaikat Jibril atau malaikat Gabriel. Sudah kita bantah melalui ayat pasal Hakim-Hakim pasal 13 bahwa yang datang mengabarkan informasi adalah malaikat Gabriel atau malaikat Jibril, yang tugasnya adalah sebagai penyampai wahyu atau penyampai informasi. Sebagaimana yang datang kepada Zakaria dan Maria itu adalah malaikat Jibril. Dan di kitab Hakim-Hakim disebutkan bahwa malaikat itu tidak memakan makanan. Tidak. Sesuai dengan leksikon Ibrani tadi, bahwa yang dimaksud dengan abdi di situ di Hakim-Hakim pasal 8 adalah malaikat Jibril. Yang dimaksud dengan abdi Allah adalah Geber dan El, yaitu dua kata Ibrani yang membentuk kata menjadi Gabriel, yang artinya adalah manusia Allah atau hamba Allah atau pejuang Allah. Ini saya membuktikan bahwa di kitab Kejadian pasal 18 itu ada yang keliru. Jadi 3 orang di situ, bukan Tuhan itu, bukan Tuhan, bukan 3 pribadi dalam satu, bukan, tetapi malaikat Gabriel
dan bala tentaranya. Jadi mudah-mudahan umat Kristiani bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah bisa dilihat oleh mata manusia di dunia ini. Untuk lebih jelasnya silakan Anda baca kitab Hakim-Hakim pasal 13. Di situ akan dijelaskan dari pasal pertama sampai terakhir bahwa yang menyampaikan informasi atau wahyu tentang kelahiran atau kitab suci itu adalah malaikat Jibril. Di situ disebut dengan abdi Allah. Nah, abdi Allah juga berarti adalah hamba Allah. Yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu video tentang Yakub bertemu dengan malaikat Gabriel. Video dengan judulnya adalah inilah nama orang yang bergumul dengan Yakub. Silakan Anda lihat lagi untuk lebih memperjelas video ini. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.